Nah, dari data terbaru kami, Lingkaran Survei Indonesia dan IJA memberi peluang untuk lahirnya calon gubernur di Jawa Barat yang terpilih secara fenomenal. Fenomenal itu biasanya kita sebut karena sudah lebih dari 70%. Dan ini mungkin menjadi sejarah pertama di Jawa Barat ada calon gubernur yang terpilih elektabilitasnya di atas 70%. Tepatnya 74,6% yang ini dimiliki oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Nah, tentang faktor-faktor apa yang membuat pasangan ini kokoh elektabilitasnya dengan potensi kemenangan potensial fenomenal ini. Pertama, lebih karena Deddy Mulyadi khususnya secara personal sudah cukup punya modal, bekal pengenalan popularitas yang sudah sangat tinggi. Ini yang selalu kami sebut di LSI sebagai salah satu hukum besi penting pertama untuk dipilih atau untuk menang. Yang kedua, ini menarik, hanya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang tingkat pengenalan dan tingkat kesukaannya itu berbanding lurus. Ini calon yang biasanya punya potensi moncer untuk dipilih. Yang bahaya itu kalau calon yang pengenalan tinggi tapi kesukaan rendah. Selain itu, faktor yang juga menjadi penentu Deddy Mulyadi cukup kokoh, punya potensi untuk menang, antara lain karena disumbang oleh strong supporter yang cukup tinggi, 55% lebih. Ini angka yang jarang dimiliki oleh para kandidat dimanapun. Kecuali kemarin kita temukan data yang juga cukup fenomenal, 70-an% lebih strong supporter di Ciamis, Pak Herdiat. Nah, angka yang kurang lebih sama diperoleh oleh Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Ini saya kira bekal terpenting buat pasangan Deddy Mulyadi untuk memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Barat dengan fenomenal karena sudah punya strong supporter 55% lebih. Meskipun ini bisa jadi good news, bisa jadi bad news, masih tersisa ada 31% pemilih yang berkategori soft supporter. Ini pemilih yang biasanya gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah dengan yang belum punya pilihan sama sekali. Nah, soft supporter ini pemilih cair yang masih bisa diperebutkan oleh siapa saja. Inilah hantak bertuan. Tapi jika pun 31% ini solid kepada pasangan calon di luar Deddy Mulyadi, masih tetap belum mampu mengejar elektabilitas Deddy Mulyadi. Saya kira ini PR besar terpenting buat 3 pasang calon di luar Deddy Mulyadi. Sudah insya Allah akan menggambarkan siapa pasangan calon gubernur yang akan terpilih nanti. Baik, izin saya berdiri. Saya sampaikan dulu sedikit metodologi untuk gambaran. Kita selalu melakukan survei dengan metode standar, yaitu multi-stage random sampling, dengan jumlah responden, wawancara tatap muka, dengan menggunakan kuesioner tentu saja, dan margin of error-nya 3,5%. Gambaran bahwa survei ini tidak bias pada segmen tertentu. Data statistik, ada 5.000 lebih kecamatan dan ada 627 desa kelurahan. Jumlah penduduk di 2023 ada 49.000 jiwa dan juta lebih ya. Kemudian DPT-nya pada 2024 3 Erwan Setiawan, Gitalis Dwi Natarina, Ilham Akbar Habibi, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Ada 8 sebagai calon wakil gubernur. 8 figur inilah yang kita potret di data survei dalam simulasi personal ya.
Jadi perorangan belum dipasangkan. Dengan pertanyaan seandainya pemilihan gubernur Jawa Barat di 8,4% Ahmad Sayhu, Acep Adang Ruhyat 4,3% dan JJ Wiradinata 3,3%. Ini hasil yang bisa kita dapat pada saat kita telak masih dan punya potensi menang fenomenal pada saatnya di hari-hari pemilihan. Disusul oleh Ahmad Sayhu Ilham Akbar Habibi 12%, Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina 6,5%, JJ Wiradinata Ronald Surapraja 5,3% dan menyisakan swing voter 1,6%. Untuk pasangan Deddy Mulyadi walaupun masih dalam margin of error, ada penurunan sedikit dari simulasi personal yang tidak akan kurang dari 55,4%. Strong voter pemilih militan. Tentu nanti tinggal pada seberapa tingkat partisipasi pemilih militannya untuk datang ke TPS. Karena menganggap calon yang dipilihnya itu akan menang, sehingga muncul. Ya, dari data terbaru kami, Lingkaran Survei Indonesia dan IJA memberi peluang untuk lahirnya calon gubernur di Jawa Barat yang terpilih secara fenomenal. Fenomenal itu biasanya kita sebut karena sudah lebih dari 70%. Dan ini mungkin menjadi sejarah pertama di Jawa Barat ada calon gubernur yang terpilih elektabilitasnya di atas 70%. Tepatnya 74,6% yang ini dimiliki oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Nah, tentang faktor-faktor apa yang membuat pasangan ini kokoh elektabilitasnya dengan potensi kemenangan potensial fenomenal ini. Pertama, lebih karena Deddy Mulyadi khususnya secara personal sudah cukup punya modal, bekal pengenalan popularitas yang sudah sangat tinggi. Ini yang selalu kami sebut di LSI sebagai salah satu hukum besi penting pertama untuk dipilih atau untuk menang. Yang kedua, ini menarik, hanya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang tingkat pengenalan dan tingkat kesukaannya itu berbanding lurus. Ini calon yang biasanya punya potensi moncer untuk dipilih. Yang bahaya itu kalau calon yang pengenalan tinggi tapi kesukaan rendah. Selain itu, faktor yang juga